sekarang seorang perempuan, Marina Granovskaya. Itulah salah satunya kenapa Chelsea tidak mau mengulang kesalahan ketiga kalinya setelah kehilangan De Bruyne dan kehilangan Mohamed Salah. Mereka tidak mau lagi kehilangan Romelu Lukaku. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini saya mau bahas Chelsea. Chelsea yang start awal musimnya di kompetisi Premier League langsung tancap gas 3-0 dari Crystal Palace. Start awal yang mengesankan, apalagi sebelumnya dengan rentetan juara Liga Champions, Piala Super Eropa, lalu memasuki gerbang kompetisi. Start awal tancap gas 3-0 dari Crystal Palace menurut saya membuat Chelsea wajar jika banyak orang memfavoritkan jadi kandidat kuat juara Premier League. Bahkan mungkin ambisi Eropanya juga masuk akal jika tetap diperhitungkan sebagai salah satu unggulan untuk Liga Champions. Dengan Thomas Tuchelnya yang menurut saya mempunyai banyak waktu untuk meramu timnya dan kedalaman timnya yang makin solid, ke materi pemain yang merata di hampir semua lini, dan menurut saya juga transfer dalam 2 tahun terakhir ini sangat mengesankan, termasuk menarik pulang kembali Romelu Lukaku, striker yang pernah dimiliki Chelsea sebelumnya atau yang pernah berkostum The Blues 2011 sampai 2014 waktu itu ditarik balik lagi. Jadi kalau bicara soal Lukaku, sepertinya Chelsea tidak mau mengulang kesalahan pada 2 kasus sebelumnya. Mereka pernah kehilangan Kevin De Bruyne, lalu mereka juga pernah kehilangan Mohamed Salah. Jadi kalau kita mau track back ke belakang soal Lukaku, De Bruyne, dan Salah, Lukaku itu datang tahun 2011 dengan transfer 12 juta euro ke Chelsea. Jadi Chelsea beli pemain itu di era Roberto Di Matteo. Kalau eranya Lukaku itu Rafael Benitez, dan juga ada eranya Jose Mourinho. Memang mereka atau terutama Jose Mourinho adalah pelatih-pelatih yang tidak banyak dealing dengan pemain-pemain muda yang masih kurang pengalaman atau dianggap masih hijau. Seperti Jose Mourinho lebih senangnya dealing dengan pemain-pemain senior. Drogba, Lampard, Ballack, Essien, Terry, Carvalho, Peter Cech, Ashley Cole, dan lain-lain. Itulah Jose Mourinho dalam membangun Chelsea ketika itu. Maka ketika Chelsea menarik pemain muda yang punya prospek cerah seperti Lukaku, karena waktu itu Lukaku usianya masih sangat muda, 2011 itu tarik ke Chelsea 12 juta euro, akhirnya tidak dapat tempat, dipinjamkanlah Lukaku ke West Brom, dipinjamkan ke Everton, akhirnya dibeli Everton, mulai bersinar di Everton, dibeli oleh MU, agak bersinar tapi kemudian ada sedikit masalah di MU, lalu dibeli oleh Inter ya. Di Inter berhasil mempersembahkan Scudetto, dan akhirnya sepertinya Chelsea tidak mau mengulang kesalahan di dua kasus sebelumnya. Jadi Lukaku akhirnya dibawa pulang musim ini ke Stamford Bridge dengan angka 115 juta euro. Angka yang fantastis. Jadi kalau dibandingkan waktu beli pertamanya 12 juta euro, sekarang hampir 10 kali lipatnya ya. Chelsea harus bayar Lukaku untuk menarik pulang Lukaku. Bayangin tuh. Untung ini klub dimiliki oleh seorang Roman Abramovich, oligarki Rusia ya. Jadi saya pikir mereka memang punya pengalaman itu, karena waktu Kevin De Bruyne itu 2012 relatif lebih ringan, sebetulnya lebih murah waktu itu, beli dari Genk Belgia, klub asal Belgia, 8,5 juta euro. Lalu kemudian sama, nggak dipakai di tim utama, banyak dipinjamkan ke Bremen, dipinjamkan ke Wolfsburg. Akhirnya Wolfsburg yang membeli secara permanen Kevin De Bruyne. Hebat di Wolfsburg, hebat di Bundesliga, dan akhirnya ditarik oleh Manchester City. Dan jadilah bintang di
Manchester City sejak 2015. Itu kehilangan permata pertama dari Chelsea. Yang kedua adalah Mohamed Salah. Datang tahun 2014 dibeli dari Basel 13 juta euro. Lalu kemudian ya begitu sama kurang lebih situasinya. Tidak mendapatkan kesempatan, kurang mendapat kepercayaan, dipinjamkan ke Fiorentina, dipinjamkan ke Roma. Akhirnya moncer di Roma di Serie A Italia. Lalu kemudian Jurgen Klopp 2017 memboyongnya ke Liverpool dan sampai saat ini menjadi bintang besar di Liverpool. Oleh karena itulah Chelsea sepertinya tidak mau kehilangan untuk ketiga kalinya Lukaku meski harganya fantastik selangit 115 juta euro, dibeli pula, dibawa pulang balik oleh Chelsea. Karena memang kalau bicara soal pilihan nomor 9 predator di area penalti, nomor 9 klasik dengan fisikal yang kuat seperti Lukaku, etalasenya terbatas. Hanya ada Harry Kane, lalu mungkin Robert Lewandowski ya. Dan menurut saya pilihan Chelsea untuk menarik Lukaku adalah paling tepat. Secara usia juga Lukaku masih sangat atau masih punya prospek cukup lama karena saat ini masih 28 tahun. Juga masih punya keinginan besar untuk juara Premier League, Liga maupun Champion karena belum pernah dapat. Sementara Lewandowski sepertinya kan di 33 tahun di Munchen sudah berhasil mendapatkan gelar Liga Bundesliga maupun Liga Champion. Jadi saya pikir yang punya motivasi besar adalah Lukaku. Jadi pilihan itu tepat. Dan kalau bicara dapur dari Chelsea, kenapa belakangan ini transfernya luar biasa? Memang kita harus menyebut satu nama. Marina Granovskaya. Ini adalah direktur footballnya Chelsea. Memang bukan dari latar belakang pesepak bola seperti katakanlah PSG dengan Leonardo-nya, asal Brasil, mantan timnas Brasil, AC Milan. Juga bukan seperti Teki Giristein di City yang mantan Barcelona. Marina Granovskaya ini seorang perempuan, tangan kanannya Roman Abramovich. Dia kepala asistennya Abramovich selama lebih dari 10 tahun. Orang menjulukinya The Iron Lady, orang kepercayaannya, dan sekarang jabatannya Director of Football-nya Chelsea. Tahun 2018, majalah Forbes menempatkan Marina Granovskaya ini di ranking 5 sebagai perempuan paling berpengaruh di dunia olahraga internasional. Dan gebrakannya buat Chelsea di dunia transfer adalah kita lihat bahwa Marina Granovskaya sudah berhasil membawa Timo Werner, membawa Ben Chilwell, membawa Kai Havertz, membawa Hakim Ziyech, membawa Thiago Silva free transfer dari PSG, dan Romelu Lukaku. Jadi saya pikir pembeliannya sangat luar biasa dan akan sangat berguna bagi Chelsea, bagi Thomas Tuchel dalam meramu timnya. Jadi luar biasa apa yang diperlihatkan oleh Chelsea menurut saya dalam persaingannya dengan klub-klub kaya lainnya, melawan klub-klub sultan yang dimiliki oleh Qatar. Jadi ini agak di luar dugaan karena dulu di zaman awal-awal Abramovich di Chelsea, zaman Mourinho awal-awal itu Frank Arneson yang pernah jadi direktur football atau direktur sportnya. Sekarang seorang perempuan, Marina Granovskaya. Itulah salah satunya kenapa Chelsea tidak mau mengulang kesalahan ketiga kalinya setelah kehilangan De Bruyne dan kehilangan Mohamed Salah. Mereka tidak mau lagi kehilangan Romelu Lukaku. Itu cerita saya untuk kali ini mengawali mereview Premier League yang baru saja dibuka. Chelsea start awal gemilang 3-0 dari Crystal Palace. Sekali lagi saya mengingatkan, jadi solusi bukan polusi untuk sepak bola. Dan tetap digocek Bung Toel.